Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sekalian, saya sebagai khatib mewasiatkan kepada diri saya sendiri dan semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan terus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan dari Allah, karena hanyalah orang yang bertakwa yang akan mendapatkan kemenangan. Hadirin sekalian, kita semua bersyukur atas nikmat Islam, kita semua bersyukur atas nikmat iman, kita semua bersyukur atas nikmat keamanan yang kita rasakan saat ini. Kita tidak dalam keadaan perang, kita tidak dalam keadaan bencana. Kita bisa pulang ke rumah kita, ke tempat tinggal kita dalam keadaan aman, bertemu saudara-saudara kita, bertemu keluarga kita, tanpa takut rumah kita dibom, tanpa takut tempat tinggal kita akan diserang. Maka kita harus bersyukur atas nikmat keamanan ini. Dan juga kita bersyukur atas nikmat Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita, kepada umat Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita agar kita tidak tersesat. Yang di dalam Al-Quran itu isinya ada perintah Allah, di dalam Al-Quran itu isinya ada larangan Allah, dan di dalam Al-Quran berisi kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik yang soleh maupun yang durhaka. Kenapa Al-Quran sampai membicarakan, sampai mengisahkan orang-orang yang durhaka? Kenapa Al-Quran tidak mengisahkan orang-orang soleh saja?
Kenapa harus dikisahkan kisah Fir'aun? Kenapa harus dikisahkan kisah Namrud? Kenapa harus dikisahkan kisah orang-orang Yahudi yang membangkang? Kenapa orang-orang durhaka juga diceritakan di dalam Al-Quran? Agar kita tidak mencontoh mereka, agar kita menjauhi kelakuan-kelakuan mereka. Maka salah satu kisah yang banyak diceritakan di dalam Al-Quran adalah kisah orang-orang Yahudi dan sifat-sifat orang-orang Yahudi. Maka saking sombongnya mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'u. Orang-orang Yahudi berkata dan orang-orang Nasrani juga berkata, kamilah anak-anak Allah dan kamilah kekasih-kekasih Allah. Mereka mengaku-ngaku saja. Kemudian lanjutan ayatnya, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Katakan kepada mereka, kenapa kalau kalian anak Allah, kalau kalian kekasih Allah, kenapa Allah mengadab kalian disebabkan dosa-dosa kalian? Allah mengadab orang-orang Yahudi disebabkan dosa-dosa mereka. Maka apa dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Maka diabadikan juga di dalam Al-Quran, wa qalatil yahudu yadullahi maglula. Orang-orang Yahudi itu tidak beradab kepada Allah. Mereka sampai berkata, tangan Allah terbelenggu. Itu kata orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Mereka bilang Allah itu pelit. Itu kata-kata mereka. Kemudian lanjutan ayatnya, ghullat aydihim. Tangan mereka lah yang terbelenggu. Walu'inu bima qalu. Dan mereka karena kata-kata itu mereka dilaknat. Bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kaifa yasha. Maka kedua tangan Allah itu terbentang. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tuh Maha Pemurah. Allah tidak pelit. Orang-orang Yahudi bilang Allah itu pelit, tapi Allah menafikan sifat pelit itu dari dirinya. Maka mereka gara-gara kata-kata orang Yahudi itu mereka dilaknat. Orang-orang Yahudi itu dilaknat gara-gara kata-kata mereka. Itulah salah satu sifat orang Yahudi. Mereka tidak beradab kepada Allah. Kalau mereka sudah tidak beradab kepada Allah, apalagi terhadap makhluknya. Sama. Mereka juga tidak beradab ke Nabi Musa, Nabi mereka, Nabi Musa yang diutus kepada orang-orang Yahudi, Nabi Musa yang diutus ke Bani Israel. Orang-orang Yahudi juga tidak sopan, orang-orang Yahudi juga tidak beradab kepada Nabi Musa. Maka kita tahu kisahnya, kisah yang masyhur saat Bani Israel, saat orang-orang Yahudi berlari dari kejaran Fir'aun. Nabi Musa membelah lautan dengan izin Allah. Akhirnya mereka selamat. Maka setelah selamat itu apa yang mereka katakan? Setelah selamat itu apa yang mereka katakan kepada Nabi Musa? Maka saat beres diselamatkan dari kaum Fir'aun, Al-Quran mengatakan, wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Maka kami selamatkan Bani Israel itu. Mereka melalui laut. Kemudian mereka, orang-orang Yahudi itu melewati suatu kaum yang sedang menyembah berhala. Jadi setelah orang-orang Yahudi diselamatkan dari kejaran Fir'aun, mereka melewati suatu kaum yang menyembah berhala. Kemudian apa yang mereka katakan? Mereka bilang ke Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan sebagaimana sesembahan mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ini orang-orang Yahudi udah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, tapi mereka ingin melakukan kesyirikan. Mereka yang sangat bodoh. Maka Nabi Musa berkata, qala innakum qaumun tajhalun. Kalian itu kaum yang bodoh. Udah diselamatin oleh Allah dari kejaran Fir'aun, tapi masih mau nyembah berhala. Gara-gara lihat suatu kaum yang nyembah berhala, kalian mau nyembah berhala, kalian adalah bodoh. Itu kata Nabi Musa, kata Nabi mereka terhadap orang-orang Yahudi.
Setelah itu mereka disuruh untuk memasuki suatu tanah. Allah berfirman, masuklah kalian ke tanah yang suci itu. Mereka diperintahkan untuk memasuki tanah yang suci yang ditakdirkan untuk mereka. Kemudian apa kata mereka ke Nabi Musa? Orang-orang Yahudi bilang, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Maka saat beres kejadian itu, orang-orang Yahudi diperintahkan masuk ke suatu tanah yang dijanjikan bagi mereka. Kemudian mereka enggan, mereka tidak mau menuruti perintah Allah. Kenapa? Karena mereka tidak mau berperang. Mereka pengecut, mereka penakut. Kemudian mereka bilang ke Nabi Musa apa? Wahai Musa, pergilah engkau dan Tuhanmu, berperang saja kalian berdua. Itulah ketidaksopanan mereka, ketidakberadaban mereka terhadap Nabi Musa. Pergilah Nabi Musa engkau sendiri dan Tuhanmu, maka kami di sini menunggu saja. Kalau engkau dan Tuhanmu sudah berperang, sudah menang, maka kami baru masuk. Inilah kelakuan orang-orang Yahudi. Kenapa Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran kepada kita? Agar kita menghindari sifat-sifat mereka. Karena ternyata di zaman Nabi pun sebagian dari para sahabat ada yang terpengaruh oleh penyakit Yahudi ini. Maka pernah di dalam suatu hadis dinyatakan bahwasanya Nabi SAW itu pernah keluar dalam peperangan Hunain. Nabi Muhammad SAW keluar dengan para sahabat dalam peperangan Hunain. Maka para sahabat itu melihat orang-orang musyrik itu punya satu pohon. Yang di satu pohon itu orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka untuk ngambil berkah. Mereka gantungin senjata-senjata di situ untuk ibadah mereka. Kemudian apa kata sebagian para sahabat kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwaq kama lahum dzatu anwaq. Kata para sahabat, sebagian para sahabat bilang ke Nabi, wahai Rasulullah, jadikanlah untuk kami dzatu anwaq, pohon seperti itu, sebagaimana mereka punya pohon seperti itu juga buat ngambil berkah. Maka kata Nabi SAW, Subhanallah, Maha Suci Allah. Hadza kama qala qaum Musa. Inilah yang seperti yang dikatakan orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa. Jadikanlah untuk kami Tuhan, jadikanlah untuk kami sesembahan, sebagaimana mereka juga punya sesembahan. Walladzi nafsi biadih, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La tarkabunna sunnata man kana qablakum. Kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit kelakuan orang-orang sebelum kalian. Jadi Nabi udah bilang kepada kita bahwasanya orang muslim kalau dia tidak menjaga ilmu dia, kalau dia tidak menjaga agama dia, maka dia akan mengikuti sifat-sifat orang Yahudi. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, la tatabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhab lattaba'tumuhu. Kata Rasulullah SAW, kalian akan mengikuti kelakuan-kelakuan orang yang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai kalau mereka itu masuk ke lubang dhab, lubang sejenis biawak, kalian juga akan masuk. Maka kita harus kuatkan keimanan kita, kita harus kuatkan agama kita, kita harus kuatkan ilmu kita agar kita terjauh dari sifat mereka. Dan sebagian sifat Yahudi juga pernah terjadi di para sahabat. Maka pernah di dalam peperangan Hunain saat Rasulullah membagikan harta rampasan perang, kemudian ada di kalangan sahabat yang dia tidak sopan, yang dia tidak beradab kepada Nabi. Apa yang dia katakan? Wallahi inna hadhil qismah ma udila fiha wa ma urida biha wajhullah. Ada sahabat yang berkata, demi Allah, pembagian ini tidak adil. Padahal Nabi Muhammad yang membagikan, tapi ada seseorang di antara mereka berkata, pembagian ini tidak adil dan tidak mengharapkan wajah Allah. Ini pembagian tidak adil, ini pembagian tidak ikhlas, kata dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Fama ya'dil idza lam ya'dilillahu wa rasuluh." Kalau Allah dan Rasulnya saja dibilang tidak adil, kalau pembagian Nabi Muhammad aja dibilang tidak adil, siapa lagi yang adil di dunia ini?
Rasulullah adalah orang yang paling adil dalam membagikan. Kalau Nabi saja udah dibilang tidak adil, siapa lagi yang mau adil di dunia ini? Gak ada lagi yang adil. Rahimallahu Musa qad udhiya bi aktsara min hadza fasabar. Maka Nabi Muhammad langsung teringat Nabi Musa. Maka mudah-mudahan Allah merahmati Nabi Musa. Nabi Musa telah diganggu oleh orang-orang Yahudi dengan kata-katanya dan lebih banyak daripada ini, dan Nabi Musa bersabar. Jadi walaupun kaum Nabi Musa kaum yang nakal, tapi Nabi Musa bersabar. Maka Nabi Muhammad mengikuti kesabaran beliau. Inilah sifat-sifat orang Yahudi yang kita harus hindari. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadirin sekalian, di khutbah yang pertama tadi kita sudah membicarakan sedikit sifat orang-orang Yahudi yang kita harus hindari. Mereka tidak beradab kepada Allah, mereka tidak beradab kepada nabi-nabi mereka. Mereka sudah diselamatin, tapi mereka masih ingin melakukan kesyirikan. Maka satu sifat lagi di khutbah kedua ini yang ingin saya sampaikan. Allah berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah berfirman yang artinya, terlaknatlah, dilaknat orang-orang yang kafir dari kalangan Bani Israel dari lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Nabi Daud dan Nabi Isa itu adalah sama nabi-nabinya orang Yahudi. Dan Nabi Isa dan Nabi Daud itu melaknat orang-orang yang kafir di kalangan Bani Israel. Karena apa? Karena kemaksiatan mereka dan karena pembangkangan mereka. Kenapa pembangkangan mereka? Kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Kenapa? Karena mereka tidak saling mencegah dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Maka sangat buruklah apa yang mereka kerjakan. Ini hal yang paling penting yang harus kita camkan. Kita umat Islam, kalau kita melihat saudara kita melakukan kemungkaran, wajib bagi kita untuk mencegahnya. Kita umat Islam. Kalau orang-orang Yahudi tidak. Orang-orang Yahudi, kalau temennya mereka melakukan kemaksiatan, mereka diam aja. Yang penting saya yang soleh. Kita umat Islam tidak demikian. Saat ada kemungkaran di kota kita, saat ada kemungkaran di provinsi kita, saat ada kemungkaran di kampung kita, maka kita umat Muslim wajib mengingkari kemungkaran tersebut. Maka sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang artinya, jika seseorang di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Rubah, hilangkan kemungkaran itu. Jangan ingin soleh sendiri. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan, dengan kata-kata, dakwahin. Dakwahin saudaramu, dakwahin keluargamu, dakwahin orang-orang kampungmu biar semuanya soleh. Kalau tidak bisa juga, maka dengan hati. Dan itulah lemah-lemahnya iman. Kita harus ingkari kemungkaran yang terjadi. Maka itulah ciri khas umat Islam. Kalau tidak, kalau kita meninggalkan nahi mungkar, kalau kita tidak melarang orang berbuat kemungkaran, maka kita akan dilaknat juga sama seperti orang-orang Yahudi. Wa na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami semua berkumpul di tempat ini memohon kepadamu, berdoa kepadamu, jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang Yahudi, jauhkanlah kami dari sifat-sifat orang Yahudi, jauhkanlah kami dari kesyirikan, jadikanlah kami hamba yang bertauhid kepadamu, jadikanlah kami hamba yang soleh, jadikanlah keluarga kami orang-orang yang soleh, jadikanlah warga kampung kami warga yang soleh. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Ya Allah, di hari Jumat ini kami khusus mendoakan saudara-saudara kami di Palestina. Ya Allah, bantulah mereka. Ya Allah, berikanlah kesabaran kepada mereka. Ya Allah, berikanlah mereka kemenangan, karena kemenangan mereka adalah kemenangan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.